Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat GPD LSAD Magelang dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan 79. Renungan 79 ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat 25 dengan judul Gideon mengusir musuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan renungan ini, saya ingin membacakan beberapa kalimat mutiara tentang peperangan. Hidup adalah peperangan. Tak ada kemenangan tanpa peperangan. Dia memberi kekuatan dan kemenangan. Kemenangan gemilang dalam peperangan. Menjadi pemenang dalam peperangan. Maju, serbu, serang, dan menang. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada bacaan kali ini dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat 25 dengan judul Gideon mengusir musuh. Sedangkan tema yang saya ambil adalah menjadi pemenang, be winner, menjadi pemenang, be winner. Gideon disebut juga Yerub-Baal, yang artinya berjuang melawan Baal. Tertulis dalam Hakim-Hakim 6 ayat 32. Gideon berarti orang perang, orang yang berperang. Dan salah satu hakim yang terbesar di antara 6 hakim yang besar. Sedangkan tugas pokok dari Gideon adalah pembebas dan pelepas umat Israel dari penindasan bangsa Midian. Sifat-sifat Gideon adalah: 1. Seorang yang rendah hati, taat, dan setia. Tertulis dalam pasal 6 ayat 27. Dia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Pasal 7 ayat 4 sampai dengan 5. Penuh roh dan dikuasai oleh roh Tuhan. Ayat 34a pasal yang ke-6. Suka berdoa, sujud syukur dan menyembah Tuhan. Ayat 15b. Mengandalkan Tuhan, berharap dan percaya. Yeremia 17 ayat 7. Bersandar, beriman sepenuh, bahkan sebagai saksi iman. Ibrani 11 ayat 32 sampai 34. Bahkan dia seorang pemberani, disebut oleh Tuhan lewat malaikatnya, seorang pahlawan yang gagah berani. Yeremia 6 ayat 12b. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, adapun ayat pokok yang saya ambil adalah dalam Hakim-Hakim 7 ayat 18c, saya akan bacakan. Tapi lengkapnya akan saya baca dari atas. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Mengapa saya ambil ayat pokok ini tentang demi Tuhan? Luar biasa, karena itu nama Tuhan harus kita serukan. Mazmur 151. Dan berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Lakukan semua perkataan atau perbuatan dalam nama Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 17. Judul Gideon mengusir musuh terbagi menjadi tiga bagian. 1. Ayat 1 sampai dengan ayat 8, yaitu tentang pengurangan atau penyaringan tentara Gideon. Berisi tentang pernyataan janji kemenangan dan janji keselamatan. Ayat 7a dikatakan di sini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu,
akan kuselamatkan kamu. Jelas, ayat ini menegaskan bahwa Tuhan berjanji akan memberi kemenangan dan keselamatan. Kisah ini luar biasa Bapak Ibu, karena Gideon yang diperintahkan untuk mengumpulkan seluruh pasukan yang ada ketika itu berjumlah 32.000 orang. Kemudian Tuhan katakan, terlalu banyak Gideon, untuk itu katakan kepada mereka, bagi yang takut dan gentar boleh pulang. Dan benar, banyak yang pulang, sejumlah 22.000, tersisa 10.000. Tuhan katakan lagi, Gideon masih terlalu banyak. Untuk itu aku akan menyaring mereka, akan men-screening mereka, akan menampi mereka untuk mendapatkan orang-orang yang benar-benar tidak takut dan tidak gentar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan mengadakan penyaringan dengan cara memerintahkan lewat Gideon, orang-orang itu suruh minum di mata air. Dan Gideon suruh memperhatikan, bagi yang minum langsung dengan mulutnya dan menjilat air seperti anjing, bahkan terus berlutut dan minum, disisihkan. Sebaliknya, sebagian yang minum dengan tangannya dan memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, disisihkan. Luar biasa Bapak Ibu, ternyata yang minum dengan tangan dan memasukkan tangannya ke dalam mulut hanya sedikit, berjumlah 300. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bahkan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dan sedikit yang setia. Terdapatlah angka 300, angka kesetiaan. Itulah nanti yang akan bersama-sama dengan Gideon menghadapi musuh dalam rangka mengusir bangsa Midian yang menindas ketika itu. Ini bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, ayat 9 sampai 15. Gideon di perkemahan Midian. Ini berisi janji kemenangan kepada Gideon dari Tuhan. Ayat 9 dikatakan, pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Ini janji Tuhan. Tuhan ingin menyerahkan bangsa Midian kepada orang Israel sebagai bukti janji kemenangan. Untuk itu, maka yang dilakukan oleh Gideon adalah setelah dia mendengar, lalu melakukan dengan taat. Dialah yang akan berperang untukmu, kata firman Tuhan, Ulangan 1 ayat 30. Dan Allah telah menyerahkan orang Midian. Ayat 14, bagian B. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berbunyi, Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Bagian yang ketiga, yaitu ayat 16 sampai dengan ayat 25. Inilah kemenangan Gideon. Berisi tentang penggenapan janji Tuhan tentang kemenangan kepada Gideon. Yang dilakukan Gideon adalah membagi 300 pasukan menjadi 3 bagian. Masing-masing beranggotakan 100 pasukan. Dilengkapi dengan alat perang, yaitu sangkakala, buyung yang kosong, dan suluh yang menyala. Dengan makna, sangkakala ada alat musik, alat untuk memuji-muji Tuhan. Buyung berbicara tentang hati dan kehidupan kita. Suluh firman Tuhan. Nah, luar biasa. Dan dia katakan kepada orang-orang Israel ketika itu, setelah mereka dilengkapi dengan alat senjata, maka mereka mengatakan atas suruhan Gideon agar meniup sangkakala dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Luar biasa. Nama Tuhan, nama di atas segala nama. Nama Tuhan, nama yang perkasa. Itulah harus kita serukan dan bersyukur kepada Tuhan dan serukan namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, simpulannya, dengan seruan, pujian dan nyanyian, firman Allah dan Roh Kudus serta dalam nama Tuhan akan mendapat kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan yang telah memberi kemenangan. Inilah kunci kemenangan, dan menjadi pemenang adalah
ketaatan, kesetiaan, iman dan pengharapan sepenuh, serta mengandalkan Tuhan. Marilah kita menjadi pemenang, be winner. Lebih daripada yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Secara jelas hal ini tertulis dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat 37. Demikian bunyinya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi marilah kita tetap bersemangat, terus maju, andalkan Tuhan. Tuhan menyertai kita, Allah Immanuel yang tak pernah meninggalkan kita. Peperangan apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang harus kita hadapi, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Tuhan berjanji Dia berperang ganti kita. Bahkan Tuhan menyediakan kemenangan yang luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu sedang dikasihi Tuhan, ada satu lagu yang mengatakan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dan kemenangan sudah dijamin oleh Tuhan. Kemenangan sudah dijamin, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Iman dan kemenangan. Iman satu-satunya jalan untuk memperoleh kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu, dan marilah kita tetap maju dan setia kepada Tuhan. Janji kemenangan luar biasa, bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kemenangan untuk kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kasih setiamu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Atas kemurahan dan pertolongan Tuhan yang takut akan Engkau dan keadilan-Mu bagi anak cucu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan terus berpegang pada perjanjian-Mu dan ingat untuk melakukan segala titah-titahnya. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang sudah kami dengar bersama-sama pada saat ini. Pimpin kami, kuatkan kami, sertai kami. Untuk kami menjadi pemenang. Bersama Tuhan kita menang. Bersama Tuhan ada kemenangan. Kemenangan yang kilang gemilang. Terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat GP Delta Magelang dimanapun berada. Kiranya berkat Tuhan beserta kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.